Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil praktikum genetika dengan judul isolasi DNA genom buah, yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari Afina Aulia, Putri Kartini, Kila Tahira Firdaus, Lindu Anggana, Nabila Nur, Dita Aulia, dan juga Lydia Putri. Dengan identitas praktikum, kita melaksanakan praktikum ini pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, waktu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Laboratorium Biologi FKIP Unpas. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama yaitu mengetahui teknik mengisolasi atau memisahkan DNA dari buah-buahan secara sederhana. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh jenis buah terhadap hasil isolasi DNA. Kemudian yang ketiga, mengetahui pengaruh jenis deterjen terhadap efektivitas hasil isolasi dan kecepatan waktu pembentukan isolasi DNA pada buah. Untuk langkah kerja pada praktikum, yang pertama yaitu tuangkan jus buah ke dalam beker gelas yang ada pada gambar yang pertama. Kemudian campurkan larutan deterjen ke dalam jus. Setelah itu, tambahkan NaCl ke dalam campuran jus dan larutan deterjen yang sudah dicampurkan. Kemudian aduk hingga semua tercampur atau homogen. Setelah itu, tuang campuran jus dan bufferlysis ke dalam botol vial. Kemudian kocok selama 15 menit seperti yang ada pada gambar yang pertama, itu botol vial. Setelah dikocok selama 15 menit, campuran jus buah dan bufferlysis disaring dalam keadaan dingin ke dalam tabung reaksi. Pada gambar yang kedua, setelah itu filtrat hasil penyaringan tadi kemudian ditetesi alkohol dingin secara perlahan. Caranya itu dengan meneteskan ke dinding botol. Penambahan alkohol ini dilakukan sampai perbandingan filtrat atau alkoholnya itu 1:2. Setelah itu digoyang-goyangkan si tabung reaksinya setelah dicampurkan dan akan terjadi hasil yang seperti ini. Ini hasilnya, hasil presipitasi DNA ini dapat diamati pada lapisan putih keruh di atas lapisan filtrat dan lapisan alkoholnya. Di atasnya itu nantinya akan seperti awan. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama yaitu teknik yang digunakan dalam praktikum isolasi DNA ini yaitu menggunakan teknik isolasi DNA sederhana, memfasilitasi ekstraksi DNA total dari bahan-bahan yang dikehendaki tanpa memerlukan bahan dan peralatan yang khusus, dan cara pengerjaannya pun sangat sederhana. Kedua, buah dengan kadar air tinggi akan menghasilkan isolat yang berbeda jika dibandingkan dengan buah berkadar air rendah. Semakin tinggi kadar air, maka sel yang terlarut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terresipitasi juga akan sedikit. Dan yang ketiga, DNA akan terlihat
sebagai massa benang-benang putih yang perlahan naik ke permukaan wadah. Kadar air pada buah mempengaruhi waktu dan banyaknya DNA yang terpresipitasi. Semakin banyak kadar air, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Dan jumlah DNA yang terpresipitasi semakin sedikit. Nah, itu adalah kesimpulan dari praktikumnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.